Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali di Dhamma TV, tema seni dan tradisi yang pada kali ini kita akan mencoba untuk mengenalkan tokoh-tokoh wayang yang muda-muda, yaitu putranya Raden Werkudara dari Pandawa, yang akan membawa kita lebih mengenal bagaimana jati diri bangsa ini akan kita bangkitkan melalui kisah-kisah wayang ini. Untuk itu malam ini saya didampingi Pak Ki Suwarno sebagai tokoh dalang yang juga mengajari dalang gitu. Dan juga yang kedua saya didampingi Ki Jatikusumo. Siapa yang tidak kenal Ki Jatikusumo sebagai tokoh dalang? Maka untuk itu jangan kemana-mana para pemirsa, kita awali episode ini dengan Ki Suwarno. Katuran. Kuku sing tupa kumelun ngening kentiasa ngapeki, kawangku sagung jajahan nanging sanget iki sang resi kaneka putra kang anjok saking yati nggih sawetawis menika kangge bebuka odo-odo padupan Romo. Odo-odo padupan nggih. Para pemirsa, sudah dimulai dari kebiasaan. Kalau wayang kulit atau ringgit cucal ini akan dimulai, selalu ada odo-odo pembuka dengan menggunakan gunungan tadi, dan sudah dimulai. Kemudian karena kita akan membahas tentang kisah tentang mengenalkan remaja-remaja di dunia pewayangan yang akan kita kaitkan dengan remaja kita di masa kini, saya nyuwun petunjuk Pak Ki Jatikusumo dulu. Ki Jati, kita kali ini akan membahas tentang putra-putranya Werkudara, Mas. Kita Raden Werkudara itu menurut cerita pewayangan ada yang mengatakan putranya cuma 2, ada yang mengatakan 3. Menurut Ki Jati gimana? Ya, wayang Purwo sendiri Ki Asmoro sebenarnya sudah berkembang sedemikian rupa. Ada hukum dasar, ada dasar cerita yang asli, lalu berkembang. Nah, pada waktu berkembang itu banyak yang nunut, ya, kasarannya banyak nunut, juga yang banyak pengen mempunyai andil di dalam cerita kolosal tadi itu. Oleh karena itu pada waktu itu semula itu Kidung Agung. Kidung itu nyanyian yang dinyanyikan oleh orang barat menyebut Begawan Walmiki di India sebelah timur. Lah, India Timur itu sini dulu kan India Belanda zaman itu, Laut Selatan, Laut India. Jadi Begawan Walmiki adalah leluhur kita. Jadi beliaulah sebenarnya priayi atau tokoh pasca habisnya Atlantik lalu kembali ke zaman sekarang inilah. Dalam Kidung Agung langsung ke permasalahan. Di sini wayang akan kami coba sampaikan sebagai ilmu pengetahuan. Karena sebenarnya pelaku manusianya tidak ada, manusianya itu. Jadi saking pandainya leluhur membuat cerita untuk mendidik anak cucunya sudah seperti peristiwa itu ada betul-betul. Khususnya orang India menganggap seperti itu. Nah, oleh karena itu Pak Yudo, kalau boleh kami, karena cerita tentang pemuda, kebangsaan, nasionalisme dan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, ya. Saya mulai dari ini aja. Ini namanya Bratasena. Pada waktu muda namanya Wijoseno. Kenapa dia menjadi saudara yang kedua? Karena memang suatu bangsa setelah menjunjung tinggi keesaan Sang Maha Kuasa, yaitu di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, baru yang nomor 2 kebangsaan. Jadi kalau di tamengnya Garuda Pancasila seperti itu. Ini harga mati. Kenapa harga mati? Karena dunia ini akan diatur, dan yang bisa mengatur dirinya dan berbudaya hanya manusia. Tetapi manusia kalau didasari oleh semangat kemanusiaan saja, kan akhirnya menjadi hukum rimba. Apalagi kalau dilindungi oleh hak asasi manusia
yang tidak jelas karakter, arah, Tidak dan jelas karakter. prinsipnya, nanti akan menjadi hukum rimba. Iya. Makanya kebangsaan itu selalu utama di dalam suatu kehidupan di muka jagat. Artinya, menurut hukum Tuhan, manusia itu harus ditata sistem kekeluargaan yang dinamakan negara. Nah, kebangsaan di sini digambarkan sebagai Bratasena. Bratasena ya. Nah, karena Bratasena kebangsaan, anak-anak dan keluarganya itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Bratasena itu mempunyai generasi yang tanggung jawab melindungi, menjaga kewibawaan masa depan bangsa. Nah, oleh karena itu Bratasena pertama kali itu ini ada dua versi Ki Yudo. Versi yang pertama adalah Bratasena menganggap anaknya dua, yaitu Ontorjo dan Gatotkaca. Tapi versi yang lain mengatakan Antasena pertama kali Ontorjo, lalu Gatotkaca, lalu Antasena. Nggih. Nah, ini Nggih, jadi matur nuwun. Sawetawis menika mangke visualipun saged kita lajengaken. Nek miturut Ki Warna menapa kinten-kinten meh sami. Amargi gaya pengenalan ringgit nika wonten daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah kemawon, Surakarta, Ngayogyakarta nggih benten. Nggih. Lah menawa Jawa Timur kados pundi? Monggo. Ki Warna. Ah, nggih. Menawi wonten Jawa Timur menika ingkang dipun anut niku rata-rata menika ingkang 3 Romo. Tiga nggih, Nggih, bukan ingkang dipun 3. berkutik Atas tiga wonten nomor setunggal Antasena. Ontorjo, Nggih, nomor kalih Gatotkaca, Gatotkaca, lajeng nomor 3 Antasena. Inggih. Nggih. Niku ingkang kathah nggih. Ingkang kathah pun. Nggih, bilih para pemirsa, memang ada hal-hal yang mungkin pemirsa pernah tahu sehingga merasa tidak cocok. Namun itu bukan menjadi pembahasan di dalam perbedaan, tapi justru tokoh yang akan kita tampilkan justru pemuda-pemuda siapapun mereka. Itu semuanya adalah anak-anak Werkudara atau yang menurut Ki Jati tadi merupakan anak-anak bangsa. Bagaimana kelanjutan kita yang menjelaskan masalah ini? Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita akan melanjutkan membahas masalah pemuda-pemuda putra Pandawa, yaitu putra Bima. Seperti tadi dijelaskan oleh Ki Jati sebagai watak bangsa ya Kak Jati ya. Werkudara itu yang tadi sudah diawali juga dijelaskan oleh Ki Suwarno mengenai perbedaan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi ternyata semuanya mengakui bahwa putra Werkudara itu adalah 3. Saya akan kembali ke Ki Jati. Jadi 3 ya. ya, Tolong divisualkan yang pertama putranya Werkudara itu siapa? ya. Ini kami Monggo. memakai versi yang 3 aja ya. Iya, versi Karena yang ada 3. kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Ya. Nah, Sumpah Pemuda itu kebetulan kan 3. Iya. 1, tanah tumpah darah kami, tanah air Indonesia. Nah, ya. ini kebetulan, waduh, leluhur dulu itu memang hebat. Kenapa? Sang bangsawan Bratasena itu mempunyai anak pertama kali dari istrinya yang namanya Nogogini. Namanya Ontorjo. Ontorjo. Itu ada di dalam bumi Sapto Pertolo. Iya. Sapto itu 7, Pertolo itu bumi. Jadi ada Iya. bumi Sap-7. Jadi leluhur kita dalam karya sastranya masih tetap gondelan atau berpegangan pada hukum-hukum realita, ilmu pengetahuan. Iya. Karena bumi itu hanya dijaga oleh 9 Joule. Iya. Lebih dari itu sudah kita di luar Bisa. gravitasi. Nah, Iya. inilah yang digambarkan sebagai tumpah darah. Jadi dari bumi. Dari Jadi bumi, pemuda harus menghayati, meyakini bahwa tanah airku adalah Republik Indonesia. Ya, Ya. ini bumi adalah darah dagingku seperti itu kasarannya ya. Nah, Begitu. tetapi ini dinamis, berani dan sakti, bahkan bisa mengalahkan bapaknya. Tetapi ada tetapinya, ini keteladanan anak-anak muda.
meskipun bisa mengalahkan bapaknya, tetapi etika dan norma kan tetap tidak boleh ya. Ya. Karena ini karena cucunya naga besar ya. Iya, Itu bisa nyembur was itu. Lalu lidahnya itu kalau bekas telapaknya orang dijilat gitu, itu orang seperti ngeblak mati gitu loh. Matur nuwun Ki Jati. Untuk kisah selanjutnya tentang pribadi Antareja, Nggih. kita akan di episode berikutnya. Ya. Kembali kepada Ki Warno. Ki Warno, Nggih. anak pertamanya Antareja. Nggih. Anak keduanya sinten? Cobi pun baliaken. Anak kedua adalah Raden Gatotkaca. Wah, ini yang menguasai Nggih, angkasa, ya. angkasa. Yang menguasai angkasa. Semabur, nggih. Nah, menguasai asa. Nah, Raden Gatotkaca itu hampir sama dengan Antareja kesaktiannya. Mungkin Raden Gatotkaca juga bisa mengalahkan romonya Werkudara. Kenapa? Masih jabang bayi saja, ini sudah tidak bisa ditembus oleh berbagai macam pusaka. Semua pusakanya Pandawa itu tidak bisa menembus ari-arinya Gatotkaca. Motong busernya Gatotkaca itu tidak bisa. Nah, berarti identik pusakanya Pandawa sudah tidak mampu mengalahkan Raden Gatotkaca. Ya. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Jadi putra-putranya Werkudara ini satu tadi yang berkaitan dengan bumi ya Ki Jati ya. Iya. Jadi bumi pertiwi yang harus kita pertahankan. Iya. Yang kedua ternyata berkaitan dengan alam, dengan angkasa. Artinya kita harus memiliki kekuatan di angkasa juga ya. Oh iya. Kira-kira begitu ya jadi ya. Memang. Karena itu ada Gatotkaca. Nah sekarang yang ketiga, saya kembali kepada Ki Jati. Yang ketiga ini ada yang namanya Antasena. Nah, ini gimana Antasena ini? ini Antasena nih. ini nggak bisa boso seperti bapaknya, etika nggak punya, tapi hatinya Ya, itu artinya lembut. seperti bapaknya ya. Karena jujur dia itu anaknya Urangayu, artinya kehidupan bidadari yang pada Iya. waktu itu memang ditugaskan di dalam air, lalu mempunyai anak ini. Ini juga sakti sekali, artinya bahwa antara daratan, negara kita sebagai negara bahari yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, lautan merupakan satu jiwa kita yang harus dimiliki oleh anak-anak. Lah, ini pada waktu muncul pertama kali bertengkar sama kakaknya, sama Gatotkaca itu. Jadi sama-sama Ya, saling saktinya. Tahu ya sama-sama sakti. Oh, gitu. digambarkan Iya, iya, sebagai Gatotkaca Antasena itu. Lah. Oh iya iya. Betul menurut Ki Jati. Dan nampaknya Antasena ini menurut Ki Jati tadi tidak bisa boso ya. Nggak bisa. Lugu, Lugu, jujur, betul. sehingga apapun yang dia katakan walaupun tidak boso tapi tetap sopan santunnya. Sopan santunnya. Karakter ini para pemirsa, ini memang juga sama dengan karakter orang tuanya yaitu Raden Werkudara ini. Sehingga di dalam gambaran pewayangan beliau itu hampir mirip. Pakaiannya juga kainnya juga poleng hampir mirip. Hanya gayanya anak muda yang namanya Antasena itu lebih kelihatan kalau gagraknya beda sehingga kepalanya agak ndongak. Walaupun tidak bisa boso, Werkudara juga tidak bisa boso, neng tata kramannya dua-duanya terjamin. Kesaktiannya sama-sama ampuh dan kekuatan Antasena ini yang menurut Alkisah nggih Ki Jati Ki Suwarno keberadaannya di air. Ya. Ya. Artinya apa para pemirsa? Lautan kita yang demikian banyak harus betul-betul dijaga, yang penjaganya seperti Raden Antasena. Kira ngaten Ki ya, Warno. Pemirsa, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang putra-putra ini karena ini berkaitan dengan karakter para pemuda kita pada saat ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV di dalam acara seni dan tradisi yang kali ini kita membahas di putra-putra Raden Werkudara
yaitu 3 tadi yang sudah dijelaskan, ada Raden Antareja, ada Raden Gatotkaca, dan ada Raden Antasena. Yang ketiga-tiganya tadi secara tidak langsung sudah terungkap. Yang Antareja itu dari tanah, ya, dari dalam tanah ya, karena cucunya Sang Hyang Antabugong ya, jadi ya. Sementara yang kedua Raden Gatotkaca yang berada di angkasa, ya, Ki Warno, nika putranipun Nagagini ya. Nupanipun anu sinten? Aribi. Ya, nalika babat Alaswanamata nggih. Lah yang ketiga namanya Antasena. Ini yang dari air ya. Dari air, Urangayu ibunya. Karena ibunya Urangayu tadi. Para pemirsa, dari ketiga karakter yang kita akan jelaskan ini tentu tidak lepas daripada karakter yang kita miliki untuk mempertahankan negara ini. Mengapa demikian? Gambaran-gambaran para sastrawan kita dulu tentang karakter Werkudara, gagah, jujur, adil. Apapun akan diterjang, dia tidak takut kepada hal yang sifatnya durhaka. Demikian juga putra-putranya, nggih, Ki Jati. Tentang Antareja, ya. Ya. Putra pertamanya tadi ya. 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 Karakter inti yang dikaitkan dengan rasa kebangsaan yang kita miliki di negara ini, kira-kira bagaimana Ki Jati mengkaitkannya? Ya, kita Ki Yudo termasuk orang tua-tua kalau punya anak-anak muda yang jenius, yang pinter, yang sakti, mesti bangga. Tapi awas, karakter kepribadian harus terjaga. Karena Antareja sendiri sebenarnya tidak sampai menjadi cita-citanya. Cita-citanya itu kan menjadi panglima pada waktu perang Mahabharata. Tapi karena kesombongannya, karena merasa lebih canggih, lebih menguasai IT daripada orang tua-tua mungkin ya, jadi agak kemelelet sedikit lah gitu. Nganggep sejarah prek, Pancasila prek, leluhur prek, budaya prek, gitu sing penting enjoy dan menguasai idol apa-apa lah misalnya gitu ya. Akhirnya di dunia ini hukumnya kan pasti, hukum Tuhan itu lah. Hukum Tuhan yang pasti itu di dalam pewayangan yang menjaga adalah Krishna. Krishna itu lambang si Engsun, sifat manusia yang sudah menguasai hukum-hukum semesta alam. Iya, matur nuwun Ki Jati. Sawadaya sinokat rumiyin. Nanti tentang kisah berikutnya yang Jati tadi nanti pada episode yang akan datang. Sekarang kita menuju yang kedua, karakter Gatotkaca. Kalau menurut Ki Suwarno, apa pada saat Ki Suwarno ini mengajar ya pada calon-calon dalang kecil-kecil itu, karakter Gatotkaca sebagai yang dikenal sebagai pahlawan, sasatrianya, panglimanya Pandawa pada waktu Mahabharata, kira-kira menurut Ki Warno gimana? Kalau ini diterjemahkan dengan karakter anak-anak muda sekarang, paling tidak anak-anak muda sekarang itu tuntutannya adalah bagaimana memproses dirinya sendiri. Bagaimana memproses dirinya sendiri lewat orang lain yang artinya dalam ini misalnya berguru atau belajar di sanggar atau belajar di sekolah, itu tetap tidak kalah penting bagaimana memproses dirinya sendiri dengan pengetahuan yang didapatkan. Itu kan ada proses. Nah, proses untuk seperti itu tidak kalah penting, itu yang memproses dirinya sendiri itu tentang budaya. Yang pertama, bagaimana anak muda ini bisa memikirkan lingkungan yang berbudaya itu yang seperti apa. Berbicara tentang berbudaya belum tentu berkesenian, Romo. Iya, banyak. Belum tentu berkesenian, tapi berbudaya itu yang lebih penting. Contoh lain, pada waktu saya masih kecil, Romo, itu budaya yang namanya budaya soyo, gotong royong untuk menolong sesama. Itu pada saat saya masih kecil itu bergiliran terus setiap hari. Contoh ketika pada waktu panen. Contoh yang kecil pada waktu panen. Waktu panen itu sekarang panen di tempat saya misalnya.
itu satu kampung di tempat saya itu semua soyo, dan itu akan bergiliran terus setiap hari di setiap rumahnya orang. Ya. Nah, Nun sewu Kiwarno. Ya. Hal itu berkaitan dengan watak Gatot Kocolnya. Nah, ini apa kaitannya juga dengan disampaikan kepada anak-anak didik Kiswarno? Iya. Contohnya, ketika ada salah satu teman yang praktek megang wayang, Ya. praktek suluk atau praktek dengan jalannya wayang, ini kan tentu tidak lepas dari iringan. Iringan ya, Ya, gamelan ya. Ya, gamelan. Iya. Nah, ini mereka saya arahkan ke sana itu, sehingga rasa kebersamaan saling soyo tadi itu Iya. sudah ditumbuhkan dari sana. Ditumbuhkan dari situ ya, Iya, Kiwarno ya. dari sana itu. Matur nuwun Kiwarno. Iya. Ini para pemirsa, ternyata di dalam mendidik calon-calon dalang muda, dari remaja, dari kecil, sampai ada yang sudah pernah jadi, dari Kiswarno ini juga dijelaskan karakter-karakter wayang ini, yang kali ini kita bahas tentang generasi mudanya ya. Jadi tadi tentang Ontorejo dan Gatotkaca ya. Ontorejo itu kalau nggak salah artinya memang onto itu sebuah kekuatan ya. Rejo itu kesaktian ya. Lalu onto itu batas kalau nggak salah. Jadi Bisa memang, juga diartikan itu, bisa juga diartikan onto itu seperti makan tanpa tanpa uyah ya. Oh, Jadi onto rasanya itu bisa ambar betul, gitu. ya. Rejo Iya. itu rame. Rame. Anak-anak muda yang kira-kira itu rame pandai ini teori. Tapi umpama keris itu tidak ada yoninya gitu loh. Nggak ada yoninya, iya. Nggak ada yoninya. Ya demikian juga yang Ontoaseno ini ya. Kalau Iya. Seno itu satrio, Mm-mm. onto itu juga yang ngedap-ngedapi juga. Iya, iya. Di satrio yang bisa ngedap-ngedapi. Betul. Sehingga pada giliran nanti dua-duanya itu memang tidak boleh ikut perang Bratayuda. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Itu soal Krisna yang ngatur nggih. Iya. Nah, Ontoaseno ini walaupun dia tidak bisa boso kasarnya ya, Nggih. namun unggah-ungguhnya akan tetap terjaga. Oh iya. Ya, terjaga. Dan di dalam karakter-karakter wayang semacam ini selalu Pak Dalang itu kalau menciptakan juga kekesatriaan dia yang lebih ditonjolkan, gitu. Bukan karena tidak bisa boso lalu dia menjadi jelek. Iya. Anak muda sekarang di Jati Kiwarno bahkan cenderung tidak mengaku Jawa ning ora iso cara Jawa lebih. Betul. Nah, yang dilupakan oleh generasi muda, walaupun Anda tidak merasa Jawa ning tidak iso cara Jawa, ning tata krama kepada orang tua itu tetap harus dijaga. Seperti halnya Ontoaseno ini toh, Nggih. ora iso basa. Ning tata kramanya dijaga. Sehingga tidak bisa galugalan di depan orang tua itu nggak bisa. Sementara generasi muda kita nampaknya agak keliru paham gitu ya. Lebih bangga kepada bahasa orang asing. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Sehingga lupa kepada bahasanya sendiri. Bahkan cenderung lupa kepada unggah-ungguh kepada tata kramanya. Nah, ini para pemirsa, kita masih akan membahas lebih lanjut pada episode minggu depan. Karena memang waktu kita tidak mencukupi kalau cerita satu persatu ini. Minggu depan akan kita jelaskan lebih nyata lagi bagaimana sikap satu persatu sehingga generasi muda kita juga bisa mengikutinya. Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Kita akan jumpa di episode minggu depan. Rahayu.